dalam pembelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Oke? Bisa kita lihat sebagai awal pembuka. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik kelas 7 dapat menjelaskan konsep ruang dengan tepat setelah mempelajari materi ini. Dalam hal ini nanti akan Bapak jelaskan tentang pengertian dari ruang itu sendiri. Yang kedua, komponen-komponen dari ruang. Yang ketiga, karakteristik dari ruang. Tujuan kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dengan tepat dengan memahami contoh-contoh yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita dan memberikan kepemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan gambar ini. Apakah ini yang disebut dengan ruang? Lihat gambar berikutnya. Rumah, gedung. Ini adalah pemukiman perkotaan. Kita lihat gambar berikutnya. Ini disebut dengan diving, kegiatan menyelam di perairan dalam. Nah, dari ketiga contoh gambar ini, kira-kira apakah semuanya termasuk dalam pengertian ruang? Kita ulang gambarnya. Biasa disebut dengan apa ini, Nak? Kita menyebutnya dengan ruang tamu. Perkotaan dan perairan. Nah, untuk lebih dapat memahaminya, kita coba langsung aja ke pengertian. Ruang adalah salah satu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dari gambar ketiga ini, yang mana kira-kira tempat tinggal makhluk hidup? Tentu gambar yang kedua, pemukiman. Gambar yang ketiga, tempat makhluk hidup tinggal. Salah satu contohnya adalah gajah. Sekarang coba kita keluar ruangan. Kita lihat bagaimana karakteristik dan komponen-komponen dari ruang itu sendiri. Oke? Nah, di tempat Bapak berdiri sekarang, ini adalah permukaan bumi. Kenapa disebut permukaan bumi? Karena kita berada di atas tanah. Kemudian ke atasnya disebut dengan lapisan udara. Dan ke dalam tanah disebut dengan lapisan tanah. Ketiga bagian ini adalah komponen-komponen dari ruang itu sendiri. Bagaimana karakternya? Nanti akan kita bahas setelah komponen-komponen ini selesai Bapak jelaskan. Kita lihat, coba kita lihat tanah yang ada di sekitar sini. Yang Bapak pegang adalah tanah. Tanah ini adalah komponen daripada ruang itu sendiri. Kemudian di sini ada rumput. Rumput juga merupakan komponen daripada ruang. Kita lihat di sekitar kita ada pohon-pohon yang tinggi, ada pohon palem, pohon sawit, dan tanaman-tanaman lain. Itu semua merupakan komponen daripada ruang itu sendiri. Bahkan kita sendiri, hewan, dan mikroorganisme yang lain juga merupakan komponen daripada
ruang. Berarti jelas ya, komponen daripada ruang adalah segala sesuatu yang ada di dalam ruang itu sendiri yang mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Bagaimana karakternya? Apakah sama antara satu ruang dengan ruang yang lain? Tentu berbeda. Di sebelah utara kita lihat di sana, di ujung ada kota Kuala Tungkal. Di situ ada kampung nelayan yang berada di pesisir pantai. Kemudian ada di sebelah ke ulu itu ada daerah tebing. Itu adalah daerah dataran tinggi yang mana karakter daripada komponen-komponen yang ada di ruang itu berbeda dengan yang ada di daerah kita. Kita lihat dengan kondisi tanah seperti ini, tumbuhan yang hidup bisa kita perhatikan semua. Yang pertama, di sini cocok sebagai tempat untuk persawahan. Yang kedua, perkebunan jenis-jenis palem seperti kelapa, pinang, dan lain-lain. Sementara untuk daerah yang ada di utara, di pesisir pantai, tidak mungkin cocok untuk tanam pinang dan lain-lain. Bagaimana dengan yang ada di daerah tebing, di dataran tinggi? Di sana lebih cocok untuk ditanam jenis sayur-sayuran. Nah, berarti komponen akan mempengaruhi karakteristik daripada ruang itu sendiri. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang akan menjadikan kita untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kita di sini terkadang butuh untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kita butuh sayur-sayuran dan buah-buahan yang berasal dari dataran tinggi. Kita butuh makan ikan segar, ikan laut. Kita butuh ikan yang datang dari pesisir pantai. Perbedaan-perbedaan karakteristik menjadikan manusia untuk saling berinteraksi. Nah, kegiatan saling interaksi inilah yang disebut dengan interaksi antar ruang. Oke, lebih jelasnya kita akan ke dalam. Di dalam kita akan menjelaskan tentang kenapa ada interaksi. Yang kedua, apa aja syarat-syarat terjadinya interaksi. Yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ayo kita ke dalam. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Masalah ruang tadi kita sudah jelaskan tentang karakteristik dan komponen. Ada perbedaan ciri khas. Kemudian dalam antar ruang itu tidak ada lokasi dan karakteristik yang sama. Inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Kita lanjut. Apa itu interaksi? Adalah proses timbal balik. Artinya ada dua wilayah yang saling berhubungan dan saling merespon, berpengaruh terhadap tingkah laku melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Berarti dapat disimpulkan interaksi adalah proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku melalui kontak langsung atau tidak langsung. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk masalah interaksi. Bagaimana seandainya salah satu daripada wilayah yang berhubungan tidak merespon, tidak ada timbal balik dari wilayah yang lain, maka proses interaksi tidak terjadi. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh tadi, ada daerah pegunungan, daerah tebing, itu lebih cocok sebagai penghasil sayuran karena karakteristik wilayahnya memang sebagai lebih cocok untuk tanaman-tanaman sayuran. Kemudian ada daerah kampung nelayan, daerah pesisir, itu menghasilkan ikan laut. Jika seandainya penduduk kampung membutuhkan sayuran dari pegunungan dan sebaliknya orang-orang yang ada di tebing tinggi butuh ikan, maka disinilah proses interaksi yang akan terjadi. Untuk bentuk-bentuk interaksi itu ada 3. Yang pertama ada mobilitas penduduk, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada transportasi. Apa itu mobilitas penduduk? Kita lihat. Mobilitas ini sama dengan pergerakan. Artinya
artinya orang itu berpindah, bergerak, tidak di tempat. Mobilitas penduduk, contoh, Bapak dari Kuala Tunggal mengajar ke Teluk Nilau. Ini sudah ada 2 wilayah yang Bapak lalui. Yang pertama Tunggal, kemudian Teluk Nilau. Ini disebut dengan mobilitas. Ada contoh lain untuk mobilitas, banyak. Seperti kalian yang dari rumah ke sekolah itu juga mobilitas. Atau pedagang sayur yang datang dari tebing jualan ke Teluk Nilau juga mobilitas. Ini berhubungan dengan kegiatan penduduk itu sendiri. Kemudian ada komunikasi, paham semuanya komunikasi, transportasi. Ini adalah sarana untuk mengangkut barang, orang, dan lain-lain. Syarat untuk interaksi antar uang ada 3. Yang pertama, dia harus saling melengkapi. Yang kedua, ada kesempatan antara. Dan yang ketiga, ada kemudahan transfer. Kita lihat contohnya, apa itu saling melengkapi? Saling melengkapi terjadi jika 2 wilayah yang karakteristiknya berbeda dan mereka saling membutuhkan. Itu disebut dengan saling melengkapi. Dan selanjutnya ada kesempatan antara. Di sini yang berperan penting adalah wilayah yang ketiga sebagai perantara antara wilayah yang A dan wilayah yang B. Kita lihat contoh yang ada di sini. Wilayah A, dia surplus sayuran, tapi minus ikan. Ini berarti kita ambil contoh wilayah tebing tinggi penghasil sayuran, tetapi dia ikan kurang di sana. Dan wilayah B, dia surplus ikan minus sayuran. Ini kita anggap contoh tadi adalah kampung nelayan. Berarti yang dia butuhkan adalah sayuran. Sementara hubungan antara wilayah A dan B ini lumayan sulit. Maka ada wilayah C sebagai perantara. Ini adalah kesempatan antara wilayah C menjadi penampung, menampung sayuran, menampung ikan. Orang dari wilayah B beli ikan tidak harus ke wilayah A, cukup beli di wilayah C. Begitu juga sebaliknya. Inilah yang disebut dengan kesempatan antara. Dan yang selanjutnya kemudahan transfer. Ini berhubungan dengan transportasi tadi. Yang pertama biaya pengangkutan barang itu murah. Selanjutnya infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Oke anak-anak, kita lihat ini salah satu contohnya tadi. Bandung, daerah pegunungan sebagai penghasil sayur. Indramayu penghasil ikan. Kalau Bapak contohkan tadi yang penghasil sayuran daerah tebing tinggi. Kampung nelayan menghasilkan ikan. Sementara Teluk Nilau berada di tengah-tengahnya. Ini yang menjadi kesempatan antara. Demikian dulu video hari ini. Pembelajaran kita akan dilanjutkan pada pertemuan berikut. Segala sesuatu yang ada patut dan harus kita syukuri. Begitu juga dengan ada yang ada di wilayah kita. Ini salah satu jalan bagi kita untuk agar dapat menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Bapak, baik itu melalui WA ataupun bertemu langsung. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.